semuanya, selamat datang di video insight yang pertama kali, yaitu Inspirasi Literasi 8 Menit. Perkenalkan, aku Safira. Di video kali ini, aku akan memberikan informasi terkait cara menulis imajinasi tentang bagaimana sih cara menulis cerpen itu. Yuk Sobat Insight, simak video berikut ini ya. Menulis cerpen atau menulis cerita pendek. Nah, sebelum kita menulis cerpen, kita harus memahami dulu nih, sebenarnya cerpen itu apa sih? Apa itu cerpen? Cerpen adalah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan suatu permasalahan. Umumnya, cerpen mengisahkan satu permasalahan yang disajikan oleh satu tokoh. Cerpen terdiri kurang dari 10.000 kata, sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya, kita perlu mengenali ciri-ciri dari suatu cerpen. Yang pertama adalah bersifat fiktif, yaitu berupa karangan, imajinasi, atau pemikiran dari sang penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki alur tunggal atau satu cerita. Yang keempat, memiliki puncak masalah atau adanya konflik. Yang kelima, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang keenam, kata-kata yang digunakan dalam cerpen cenderung mudah untuk dimengerti dan dipahami. Yang ketujuh, memiliki latar cerita yang terbatas. Dan yang kedelapan, terdapat pesan dan kesan yang mendalam yang ditinggalkan oleh penulis kepada pembaca. Kemudian, unsur-unsur yang terkandung dalam suatu cerpen. Dalam cerpen, unsur-unsur itu terbagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik yakni yang pertama tema, yaitu ide cerita yang mendasari jalan cerita, biasanya ditulis dalam bentuk kata benda atau nomina. Contohnya tema persahabatan, perjuangan, keadilan, dan lain-lain. Kemudian ada alur atau plot, merupakan urutan peristiwa atau jalannya suatu cerita. Alur itu dibagi menjadi dua, yakni alur maju atau linier dan alur kilas balik. Kemudian ada latar atau setting, yakni terdiri dari latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian penokohan. Berdasarkan jenisnya ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Berdasarkan pelaku ada pelaku utama dan pelaku sampingan. Berdasarkan cara pandang ada analitik, yakni diceritakan langsung oleh pengarang, dan dramatik melalui ciri fisik, lingkungan, jalan pikiran tokoh, dialog, dan tanggapan orang lain. Kemudian ada tokoh dan watak tokoh. Selanjutnya ada amanat, yakni pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pada pembaca secara tersirat maupun tersurat. Dan yang terakhir ada sudut pandang, berupa cara pandang penulis dalam menceritakan isi atau kejadian dalam suatu cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik yakni yang pertama nilai-nilai, berupa nilai sosial, nilai religius, nilai kebudayaan, nilai moral, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar belakang kehidupan pengarang. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Yang keempat, profesi atau pekerjaan. Yang kelima, status sosial ekonomi. Dan yang keenam, psikologis pengarang. Selanjutnya, struktur dalam cerpen. Dalam cerpen terdiri dari 6 struktur. Yang pertama ada abstrak, berisi ringkasan atau gambaran awal dari kisah yang akan diceritakan. Bagian abstrak ini sifatnya adalah opsional. Yang kedua adalah orientasi, merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat, tokoh, latar cerita, maupun alur cerita. Yang ketiga adalah komplikasi, merupakan urutan kejadian yang terdapat dalam cerita pendek. Kejadian tersebut disusun secara sistematis, kemudian dikembangkan menjadi hubungan sebab akibat. Yang keempat adalah evaluasi, yakni mulai menemukan konflik hingga menuju kepada klimaks. Penyelesaian dari masalah yang terjadi juga mulai diperkenalkan. Yang kelima adalah resolusi, merupakan bagian yang membuat solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang terdapat dalam cerpen. Dan yang terakhir adalah koda, merupakan bagian terakhir dalam sebuah cerpen yang berisi nilai moral atau pelajaran yang terkandung di dalamnya. Lalu, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen atau cerita pendek, antara lain yang pertama, menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau tidak resmi. Cerpen atau cerita pendek mengisahkan kehidupan sehari-hari. Kalimat ujaran yang digunakan akan terasa lebih nyata. Bahasa yang digunakan pun menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga tidak menggunakan ragam bahasa resmi.
Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Cerpen atau cerita pendek banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau bisa disebut sebagai konjungsi temporal. Misalnya, sebelumnya, setelahnya, lalu, kemudian, sejak, saat, setelah itu, dan selanjutnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan majas. Majas disebut juga sebagai gaya bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu. Beberapa jenis majas yakni majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas berulangan. Lalu, kaidah kebahasaan cerpen yang terakhir adalah menggunakan banyak dialog. Dialog ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda maupun kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, "Bagaimana kau tahu persoalan ini?" tanya Rani pada Sani. Kemudian langkah-langkah menulis cerpen. Ada 2 langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis cerpen. Yang pertama, menyusun kerangka teks cerpen, dan yang kedua adalah menyusun cerpen. Berikut ini langkah-langkah dalam menyusun kerangka teks cerpen. Yang pertama, observasi. Dilakukan secara langsung dengan objek peristiwa sehari-hari atau adanya pengamatan. Yang kedua, menentukan tema dan judul. Kedua hal ini tentunya berbeda. Tema bersifat lebih umum daripada judul. Tema biasanya berkaitan dengan amanat yang ingin pengarang sampaikan. Yang ketiga, menentukan latar cerita, memuat latar waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat, menentukan para tokoh. Yang kelima, menciptakan konflik. Yang keenam, menentukan sudut pandang. Dan yang ketujuh adalah menentukan sebuah alur. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun suatu cerpen. Yang pertama, menentukan sebuah tema yang menarik. Yang kedua, menetapkan sasaran pembaca, apakah siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, atau pembaca secara umum. Yang ketiga, menentukan tokoh dan watak tokoh. Yang keempat, menentukan konflik dan penyelesaian. Dan yang kelima adalah menentukan sebuah judul cerpen. Yuk belajar bersama Insight, Inspirasi Literasi 8 Menit. Nah, itu tadi sekilas materi yang aku sampaikan seputar menulis cerpen. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa tungguin video-video kami selanjutnya. Terima kasih Sobat Insight.